Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Charlie menyapa Bapak Ibu saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Camar. Tema sapaan firman kita pada hari ini adalah tidak tahu mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, suatu ketika seorang guru bertanya kepada muridnya di kelas, "Nak, apa bukti kasih dari ayah kepada kamu selama ini?" Murid itu terdiam dan tertunduk. Sesekali ia menengok ke arah guru yang bertanya kepadanya dan kembali tertunduk. Sekali lagi guru tersebut bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada murid tersebut, dan murid itu hanya terdiam dan tertunduk. Guru tersebut penasaran, kenapa murid itu tertunduk. Kemudian sang guru mendekati murid tersebut dan bertanya, "Nak, kenapa kamu terdiam dan tertunduk?" Dan murid itu menjawab, "Saya tidak tahu apa itu kasih, Bu, karena yang selama ini saya terima hanyalah teriakan, cacian, dan kemarahan dari ayah saya di rumah." Guru tersebut hanya memeluk murid yang malang itu. Kekristenan selalu identik dengan kasih. Bagi orang Kristen, kasih bukanlah sekedar sebuah ajaran yang harus dapat dimengerti dan dipahami dengan cepat, melainkan lebih daripada itu. Karena kasih harus diberlakukan dan dinyatakan dalam keseharian orang Kristen. Kristus memberikan sebuah perintah yang tidak bisa ditawar, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di dalam pemahaman ini Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan dan memberikan perintah kepada para pengikutnya, tetapi Ia sendiri telah memberikan teladan hidup tentang bagaimana seharusnya mengasihi dengan benar. Banyak orang Kristen merasa keberatan jika harus mengasihi orang lain, karena tentunya mengasihi itu seiring juga dengan perbuatan memberi, bahkan berkorban. Seorang murid tersebut tidak mengerti dan memahami tentang kasih yang sebenarnya, karena yang diteladankan kepada dia hanyalah tindakan yang berlawanan dengan kasih itu sendiri, sehingga wajar ia tidak tahu cara mengasihi dan tidak pernah merasakan dikasihi itu seperti apa. Kehidupan manusia sampai saat ini selalu membutuhkan wujud kasih yang nyata di berbagai sisi kehidupan, baik relasi persahabatan, keluarga, dunia pekerjaan, dalam masyarakat, dan juga pelayanan di gereja. Kasih tidak akan dirasakan berat ketika sudah mengalami kasih dari Tuhan Yesus melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih kita kepada Tuhan Yesus terlihat sejauh mana kita mengasihi sesama kita, bahkan musuh-musuh kita. Orang-orang Kristen adalah duta-duta kasih Kristus kepada dunia, agar dunia dipenuhi dengan kedamaian, bukan pertengkaran, iri hati, dan dengki. Jadikan komunitas kecil kita untuk terus belajar dan mengajarkan kasih yang sejati, yang kita alami oleh kasih karunia Tuhan Yesus, agar orang-orang yang tidak tahu cara mengasihi, akhirnya mereka mampu menjadi duta-duta kasih di kemudian hari. Jangan pernah berkata, "Kita mengasihi Tuhan," apabila
terhadap sesama yang terlihat secara kasat mata saja, kita tidak mampu menunjukkan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.